syukurmu kepada Tuhan. Oh Tuhan sudah selalu baik dalam kehidupan. Kalau kita ada saat ini, kita sehat, kita kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari bekerjalah atas kami Tuhan. Engkau hadir dan bertata di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Berkati hati kami, berkati dan urapi kehidupan kami Tuhan, agar setiap pujian kami naik dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan kehidupan kami bersuka cita, kami bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada sukacita. Kita mau bersyukur pagi ini karena Tuhan yang sudah menebus dosa kita, yang memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita boleh bersukacita. Kita mau katakan kepada Tuhan, terserah kepadamu ya Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya.
Tadi saya lihat dari depan, masih kurang ya Bapak Ibu ya gerakannya. Begitu kita bilang sayang-sayang disayang Tuhan itu, kayaknya mukanya itu masih penuh dengan beban. Ya, mau nyanyi lagi? Mau pakai ekspresi? Satu aja yang sayang-sayang disayang aja ya. Saya pengen lihat ekspresinya dong. Jangan cuma saya aja lompat-lompat di sini, ya. Semuanya kita menyatakan ekspresi kita kepada Tuhan. Amin. Iya, sayang-sayang disayang.
memberkati persembahan pujian dari Pak Sutri. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga, bahkan mengenyangkan. Dan Tuhan tidak izinkan selai rambut kita ini jatuh tanpa seizinnya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Siapkan tanah hati terbaik kita. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita masing-masing apa yang menjadi kehendak dan rencananya bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
persembahkan melalui pujian menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan ketika kami mendengar serta merenungkan firman-Mu, ada bagian Tuhan yang akan diletakkan di dalam hidup kami sebagai sesuatu yang akan membawa kami lebih mengenal dekat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karenanya ketika kami memperbincangkan firman Allah, kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dipakailah hamba-Mu dan dipakailah kami untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat yang ke-68. Kita akan melihat peristiwa bagaimana Tuhan Yesus di hadapan mahkamah agama. Kita baca bergantian. Saya membaca ayat yang ke-57 demikian. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat Yesus. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tahu banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah dikatakan akan itu berkata kepadamu. Mulai sekarang aku mengatakan anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang sudah menawar Allah. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Dan berkata, cobalah katakan kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Baik, puji Tuhan. Dari pembacaan ayat ini, kita bisa melihat satu peristiwa tentang bagaimana sebuah pengadilan yang sangat paradok ditunjukkan dalam ayat-ayat ini. Mengapa saya katakan paradok? Karena kita dipertontonkan tentang sebuah peristiwa. Manusia yang berdosa itu menghakimi hakim seluruh muka bumi ini. Kita ditunjukkan satu peristiwa, sebuah kekuasaan yang begitu tinggi, sehingga termasuk di dalamnya orang-orang berdosa
bisa menjadi hakim atas hakim bagi seluruh dunia itu sendiri. Tentu kalau saya katakan hakim di situ adalah Kristus Yesus itu. Dan dalam pembacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu diadili secara ilegal. Kenapa saya katakan ilegal? Karena Tuhan Yesus diadili itu pada waktu malam. Dan ini bukan suatu yang biasa yang dilakukan oleh mereka dalam mahkamah agama Sanhedrin itu maupun dalam kekuasaan Romawi ini. Mengadili seseorang itu tidak pernah terjadi pada malam hari. Tetapi dalam peristiwa Tuhan Yesus ini, pengadilan yang dilakukan oleh mahkamah agama ini dilakukan kepada Tuhan Yesus, yaitu pada waktu malam hari. Ini sesuatu yang memang dapat kita baca dengan baik dari ayat-ayat itu. Semuanya diperkenankan layak untuk dilakukan demi untuk sebuah pelegalan dari kekuasaan itu. Ada dua latar belakang Bapak Ibu Saudara kalau kita membaca dengan baik. Mengapa Tuhan Yesus itu diadili pada waktu malam? Dan mengapa Yesus harus berada di hadapan mahkamah agama? Yang pertama, para pemimpin-pemimpin agama, mereka adalah orang-orang yang punya kompetensi tinggi tentang kekuasaan. Jadi dengan hadirnya Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, ini menjadi satu saingan. Ini membahayakan keberlangsungan kepemimpinan mereka. Tapi latar belakang yang kedua adalah adanya sebuah kebencian, ketidaksukaan dengan pribadi Kristus. Meskipun setiap kali Tuhan Yesus ada di bait Allah dan memberitakan kebenaran, itu pun masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Sehingga kalau kita membaca ayat ini dengan baik, ada persekongkolan di antara pemimpin-pemimpin mahkamah agama dengan orang-orang Yahudi. Jadi kalau saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, sulit bagi Tuhan Yesus untuk melepaskan diri dari semua jeratan itu. Kenapa? Karena semua itu telah dikoordinir dengan baik. Ada persekongkolan di antara mereka dengan penguasa, dengan hakim yang memiliki hukum kuat pada waktu itu. Sehingga kalau saya katakan mau ke kiri salah, ke kanan salah, maju salah, mundur salah. Itulah gambaran situasi di mana Tuhan Yesus diperhadapkan di hadapan mahkamah agama itu. Bapak Ibu Saudara, kalau mencermati tentang apa yang tercatat di dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat 68 ini, sesungguhnya tergambar jelas ya di dalam media-media yang kita dengar, yang kita baca hari-hari ini. Bagaimana kekuasaan itu, saya tidak sedang berbicara politik Bapak Ibu Saudara, tapi kita bisa membaca ranahnya ke situ. Sebagaimana Tuhan Yesus, hakim yang adil itu dihakimi oleh orang-orang berdosa. Seolah-olah saya mau katakan begini, kekuasaan di tangan pemimpin yang lalim itu akan menjadi hukum yang menghancurkan, karena akan terjadi otoriter di situ. Tetapi ketika hukum itu ada di tangan orang benar, maka akan ada sejahtera, akan ada kebahagiaan. Tapi kita
kita membaca di dalam ayat ini, hukum itu tidak ada di tangan orang-orang yang benar, tetapi hukum itu ada pada penguasa. Sehingga apapun latar belakangnya, sentimen apapun yang muncul, tetap saja masyarakat itu akan tetap menjadi kalah. Termasuk orang yang benar sekalipun, ia tidak akan mendapatkan tempat untuk mengkonfirmasi kebenaran yang disampaikan. Seperti peristiwa pada Tuhan Yesus ini. Mari kita melihat satu persatu Bapak Ibu Saudara peristiwa yang terangkum di dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68 ini. Yang pertama, kalau kita membaca ayat 57 sampai ayat 61, kita dapat simpulkan bagaimana pengadilan Mahkamah Agama itu penuh dengan rekayasa dan ketidakadilan. Bagaimana mungkin para hakim mencari saksi-saksi palsu? Ini kan sesuatu yang sangat mengerikan. Para penegak hukum, mereka yang mengatasnamakan pemilik hukum itu, mencari orang-orang saksi-saksi palsu. Orang di depan pengadilan itu mencari keadilan, tetapi justru orang tidak mendapati keadilan di tempat yang namanya hukum yang mencari keadilan itu. Dalam catatan ayat ini, Yesus itu dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus ada sampai di tempat itu, rupanya sudah berkumpul ahli Taurat dan tua-tua Yahudi ada di situ. Saya mau katakan begini, peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu bukan kebetulan, tetapi semua telah direncanakan sedemikian rupa. Kita kan bisa membaca alur kisahnya. Sampai pada peristiwa Tuhan Yesus di hadapan Mahkamah Agama sekalipun, semua telah disetting sedemikian rupa. Yang notabene ahli Taurat dan tua-tua Yahudi itu adalah mereka orang-orang yang pertama yang tidak menyukai keberadaan Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus masuk di rumah Imam Kayafas itu, di situ sudah berkumpul para ahli Taurat dan tua-tua. Mengerikan. Kalau saya mau katakan begini, tidak bisa mengadili di Taman Getsemani, masih ada tempat yang lain, masih ada kesempatan yang lain yang akan dipergunakan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Dan sekali lagi di dalam pembacaan ayat ini, justru merekalah yang sedang melanggar hukum Yahudi itu sendiri. Kenapa? Karena mereka mengadili Tuhan Yesus pada malam hari. Tujuannya apa sih? Supaya tidak ada orang yang simpatik kepada Tuhan Yesus itu ada di tempat itu. Karena semua telah dikondisikan sedemikian rupa. Saya ingat tahun 2010, saya Ibu Gembala dengan Bapak Junta. Kami harus berhadapan dengan massa pada waktu itu. Semua telah disetting, Bapak Ibu Saudara, semua telah disetting sehingga kami ada di situ hanya diam. Telinga panas, badan ini rasanya ingin memberontak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena memang telah disetting sedemikian rupa. Diperhadapkan kepada saksi-saksi palsu. Saya mempercayai begini, meskipun terlalu banyak orang yang tidak suka,
dipersiapkan sedemikian rupa dalam pengadilan yang penuh rekayasa itu. Tetapi Tuhan tidak pernah kalah terhadap penghakiman yang dilakukan oleh orang-orang berdosa itu. Karenanya kita harus memikirkan begini, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Yesus kalah di depan mahkamah agama, tetapi itu adalah jalan yang harus dilalui. Tidak bisa tidak, harus mati di atas kayu salib. Ini adalah prosesnya. Pertanyaan besarnya begini, kalau kita berandai-andai, apakah Tuhan Yesus tidak bisa menghindarkan diri dari peristiwa Matius 26 ayat 57 sampai 68 ini? Jawaban besarnya adalah bisa. Siapa yang bisa menghalangi dia? Siapa yang bisa menghambat karyanya yang ajaib itu? Tapi Yesus sebagai manusia, dia mengikuti semua alur peristiwa yang telah dikehendaki oleh Bapa itu sebagai jalan pagi baginya untuk dipermuliakan di atas kayu salib. Puncak dari catatan ayat yang ke-57 sampai 61 ini, Bapak Ibu Saudara, mereka memutarbalikkan pernyataan Tuhan Yesus mengenai bait Allah. Tuhan Yesus berkata begini, robohkan bait Allah, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Pengertian yang didengar oleh orang-orang Yahudi menganggap bahwa ia sedang menghujat. Padahal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah bangunan tubuhnya sendiri. Ingat, Tuhan Yesus mati 3 hari, tapi hari yang ketiga ia bangkit. Inilah yang sedang Tuhan Yesus katakan, bukan dirobohkannya bait suci secara material itu, bukan. Tetapi ia sedang menunjuk pribadinya. Ia akan mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit, akan dibangun kembali. Tetapi ini dijadikan sebagai alat untuk memutarbalikkan kebenaran. Saya ingin katakan begini, kalau memang sudah hukum itu dikuasai oleh pemimpin yang lalim, maka kebenaran sekalipun, tanda kutip ya, kebenaran sekalipun tidak akan mampu mengungkapkan jati dirinya sebagai sebuah kebenaran. Sampai kepada akhirnya orang akan melihat, setelah waktu itu berlalu, orang bernilai itu tidak benar. Yang benar adalah dia, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, puncak peristiwa ayat itu memberikan kepada kita pengertian bahwa mereka sedang memutarbalikkan pernyataan Tuhan Yesus mengenai bait Allah itu. Dan ini cukup mengerikan. Cukup mengerikan. Karena apa? Mereka menolak kebenaran demi untuk menegakkan kebohongan. Seolah-olah kebenaran dalam hal ini tidak ada nilainya sama sekali. Karena apa? Panggung pengadilan itu telah dikuasai oleh orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat begini, bahwa apa yang terjadi pada peristiwa di mana Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama itu adalah sebuah pengadilan yang penuh dengan rekayasa. Yang kedua, ayat 62 sampai ayat 64 itu bicara tentang pengakuan Yesus. Ayat itu menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu memilih lebih banyak berdiam diri terhadap tuduhan-tuduhan palsu tersebut. Tuhan Yesus lebih banyak berdiam diri,
bukan berarti Tuhan Yesus sedang menyadari bahwa apa yang dinyatakan dalam mahkamah agama itu sebagai yang benar. Tidak. Tetapi sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya Yesus membela diri, akan tetap dianggap sebagai yang salah. Karena memang maksud dan tujuan mereka bukan mencari keadilan, tetapi memang mahkamah agama itu ditujukan untuk menghukum Yesus. Bahkan mereka berkata, apakah engkau Mesias, anak Allah? Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Dari pertanyaan itu Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekarang keputusan semua itu ada di tangan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan ahli-ahli Taurat itu. Meskipun demikian kenyataannya, pengakuan Tuhan Yesus yang berdasarkan, yang beralaskan kepada kebenaran itu tetap saja tidak mendapatkan tempat baik di antara mereka. Tetapi justru itu menjadi celah. Justru itu menjadi sarana untuk mengikat, untuk mengikat apa yang sesungguhnya mereka inginkan dilakukan terhadap Tuhan Yesus itu. Meskipun Tuhan Yesus berkata, memang benar, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi tetap saja mereka tidak percaya. Yang mereka inginkan bukan jawaban yang benar, tetapi mereka hanya menginginkan Yesus itu mati pada akhirnya. Jadi mereka tidak sedang menggali material kebenaran, tetapi sesungguhnya mereka sedang menyudutkan Tuhan Yesus, memojokkan Tuhan Yesus. Karenanya dari ayat yang kita baca 62 sampai 64 itu tentang pengakuan Yesus itu, lebih banyak ia berdiam diri, memilih untuk diam menghadapi semua tuduhan-tuduhan itu. Kalau kita membaca baik di dalam kitab Yesaya maupun di dalam kitab Daniel, apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai tindakan untuk memilih berdiam diri terhadap tuduhan-tuduhan yang palsu itu adalah bahwa ini menunjukkan sikap ketaatannya kepada kehendak Bapa yang harus ia jalani. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kemudian. Yesus sebagai hakim yang adil itu harus berhadapan dengan orang-orang berdosa, dan dia harus menjadi pribadi yang dihakimi. Seharusnya Tuhan Yesus itu menjadi hakim, tetapi sekarang posisinya diubah. Yesus itu harus dihakimi. Sebuah kenyataan yang berbanding terbalik ketika kita membaca dari firman Tuhan. Menurut saya patutlah memang kalau didapati kesalahan-kesalahan yang krusial pada pribadi Tuhan Yesus. Tetapi dalam catatan-catatan Alkitab tidak pernah kita baca Tuhan Yesus itu melanggar aturan-aturan, apalagi melakukan tindakan yang bercela. Tapi justru berdiri mengkonfirmasi sebagai orang yang benar. Itu pun tidak mendapatkan tempat di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita pernah menjadi hakim di antara sesama kita. Sekalipun mungkin kita diperlakukan tidak adil, jangan pernah kita berdiri sebagai hakim. Izinkanlah Tuhan itu menjadi hakim agung yang tunggal atas hidup kita, sehingga seperti apa yang Yesus lakukan,
ia memilih lebih banyak berdiam diri menghadapi semua tuduhan-tuduhan itu. Bukan berarti pembelaan Tuhan Yesus tidak akan mempengaruhi, punya pengaruh, karena memang situasinya tidak memungkinkan bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan satu kebenaran di tengah-tengah mereka. Yang terakhir dari ayat 65 sampai ayat yang ke-68 itu, kita dipertunjukkan tentang kisah bagaimana ia dituduh sebagai pribadi yang menghujat Allah. Berdasarkan pernyataan hujatan itu, maka mereka sepakat Yesus itu harus dihukum mati. Dan bukan hanya itu saja, di dalam ayat 65 sampai ayat 68 itu, Yesus itu diludahi mukanya, ditinju, yang lain memukul dia. Sembari mereka menganiaya Tuhan Yesus, mereka berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Yesus sebagai manusia dianggap sebagai pribadi yang tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Bukan berarti pernyataan itu benar, tetapi Yesus lebih mengambil taat kepada kehendak Bapa. Karenanya meskipun ada celaan, ada hinaan, ada penganiayaan, itu tidak menyurutkan hidupnya, menyurutkan pribadinya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab itu. Karena Tuhan Yesus tahu benar, Tuhan Yesus tahu dengan pasti apa yang ia lakukan itu adalah bukan untuk dirinya, tetapi hanya untuk bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Kesimpulan dari ayat itu bahwa Yesus itu layak dihukum mati atas tuduhan-tuduhan menghujat Allah itu. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada satu bonus yang pasti yang telah dilekatkan pada pribadi Kristus. Selain daripada mengalami penderitaan secara fisik, ada hinaan juga. Tetapi di atas kesemuanya itu tidak memundurkan gairah semangatnya untuk tetap tinggal mengikuti rencana kehendak Bapa. Tapi itu sebagai sarana baginya untuk tetap berada sesuai dengan tujuannya semula ketika ia datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang percaya, menanggung hukuman dosa manusia. Kiranya apa yang kita dengar dari firman Allah ini memberikan satu pemahaman yang lebih baik lagi, sehingga ke depan kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan, rencana Tuhan akan tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan diri bersama juga untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa. Bukan dengan barang fana
kita memperhadapkan diri kita kepada Allah. Kedamaian, keadilan hanya kita akan dapat dan temui di dalam Dia. Yesuslah sumber damai sejahtera kita. Yesuslah hakim yang adil. Dialah yang akan mensejahterakan dan membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih indah, satu kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Ia harus melalui banyak hal di dalam dunia, tetapi penderitaan, penganiayaan yang ia alami, dia hanya ingin tunjukkan bagi kita, karena ia mengasihi kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Setelah kami mendengar berita firman-Mu, kiranya firman-Mu itu membawa pemahaman yang baru kepada kami. Kami dapat mengambil nilai-nilai kebenarannya, dan kami dapat terapkan dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus, disucikan, dilayakkan kami Tuhan, untuk kami makan sehidangan dengan Tuhan, untuk kami melihat lagi segala karya dan perbuatan ajaib Tuhan pada kayu salib, di mana kematian-Mu bukan merupakan kegagalan, tetapi kematian-Mu adalah keselamatan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Karenanya kami akan nikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan ini, dengan makan dan minum perjamuan kudus yang mengingatkan akan kami atas perbuatan keajaiban dan keadilan Allah bagi kami yang percaya kepada Engkau. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya salib.
Mari kita memfokuskan diri untuk makan minum perjamuan kudus ini dengan baik. Mari kita mengangkat tangan kanan kita sambil memegang roti. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan yang terpecah-pecah oleh karena penderitaan dan aniaya. Tubuh itulah yang diberikan kepada kita menjadi satu makanan yang menguatkan kita sampai pada kesudahannya. Dengar firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir adalah darah yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita disucikan dan dilayakkan kembali untuk memanggil Dia yang Aba, ya Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
atas kami yang percaya, yang berdosa ini. Terima kasih Engkau telah sucikan, kuduskan kami. Engkau terus layakkan kami untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami percaya perjamuan kudus ini akan membawa perubahan yang besar dalam hidup kami. Sebagaimana kami menghargai salib, menghargai karya Kristus, maka kami pun akan menjaga hidup kami untuk takut dan gentar kepada Tuhan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang sedang mengalami masalah Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat menghadapinya dengan baik. Roh Kudus topang, Roh Kudus tolong kami untuk kami tetap tinggal sesuai dengan kebenaran firman. Nyatakanlah seluruh kehendak-Mu atas hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus yang kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk taburan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan kita juga sudah sama-sama makan dan minum dan perjamuan kudus. Sebentar kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami dikenyangkan dan diberkati luar biasa oleh kebenaran-Mu. Sebentar Tuhan, berkatilah tangan-tangan kami ketika kami memberi persembahan kami, agar persembahan kami ini Tuhan boleh berguna bagi perluasan tempat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang menjalankannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan.
Selamat ulang tahun pada tanggal 1 Agustus Bapak Husin. Tuhan memberkati. Tanggal 1 Agustus juga Ibu Marlina Sitinjak berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini tanggal 2 Ibu Amelia Daily. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kemarin Bapak Ibu yang hadir, katanya di bangku sebelah sini ada yang jatuh uang 50.000. Ini bukan uang palsu ya, ini uang beneran. Jadi 2 minggu yang lalu, mohon maaf, 2 minggu yang lalu duduk di sebelah sini. Jadi kalau yang duduk sebelah sini jangan berpikir ya, yang sini aja gitu. Sudah lepas gitu. Sebelah sini yang saya kasih waktu berapa jam ya? Enggak ya, sampai kapanpun kalau ada yang bilang itu uang saya gitu aja, nggak usah pakai bukti ya. Ini uang saya, gitu. Nanti diambil sama Ibu Gembala ya. Hah? Ya, nanti diambil ke Ibu Gembala gitu. Nah. Dan beberapa bulan yang lalu emas itu belum ada yang mau ngambil. Ya, nanti saya coba bawa ke toko emas dulu ya, supaya tahu kebenarannya. Tapi ini asli nih ya. Nanti silakan menghubungi Ibu Gembala ya. Berdoa bagi keluarga anak Pak Eko masih dirawat. Udah pulang? Oh iya. Kita berdoa buat keluarga Simanjuntak. Bapak Simanjuntak sedang ada kegiatan di Pekanbaru, Riau, supaya semua urusan berjalan dengan baik. Tanggal 9 Agustus pada ibadah akan dilakukan penyerahan anak ya. Akan dilakukan penyerahan anak tanggal 9 Agustus 2026. Silakan nanti bisa berhubungan dengan Ibu Gembala ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam mitra di kala duka, bisa menghubungi Ibu Simanjuntak untuk pembangunan, bisa perluasan tempat ibadah, bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian untuk Natal kita bisa menghubungi Ibu Lili dan Ibu Edi Paulus. Saya kira demikian beberapa pengumuman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah memungkinkan kami bersekutu dengan baik pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan dalam ibadah kami. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan, berkati rumah tangga, berkati keluarga, usaha pekerjaan mereka. Allah yang menganugerahi mereka dengan segala kemampuan sehingga mereka dapat berhasil dalam aktivitas mereka. Kami berdoa sekiranya mungkin ada kesulitan, ada masalah,
Tangan Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan untuk kami dapat melihat jalan-jalan terbuka. Karenanya dilimpahilah kami dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan. Diberkatilah Bapak Husin yang Tuhan telah pertambahkan usia. Diberkati Ibu Marlina juga yang telah dipertambahkan usia. Hari ini Ibu Aneria Daily yang berulang tahun pun Tuhan memberkati mereka. Dilimpahi mereka dengan damai dan sejahtera, dikuatkan dan dilimpahkan segala kemurahan dari Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, berdoa buat anak kami Geva, berdoa buat Saudari Frida, bagian pinggangnya yang seringkali mengalami sakit. Kami berdoa bagi Bapak Diki, Ibu Maria, Opung Bonar, Oma Mariani, Ibu Aha. Berdoa buat anak kami Kerin. Berdoa buat Ibu Farina. Tuhan pulihkan kesehatannya dengan baik. Kami percaya pimpinan Tuhan menyertai mereka. Mereka yang sakit Tuhan telah sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah telah dikuatkan oleh Tuhan. Ibu Riawara yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungan, berkati ibu dengan kesehatan dan kekuatan sampai melahirkan anak mereka ada dalam perlindungan dan berkat dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan memberkati gereja di tempat ini. Kami tetap menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah Tuhan yang menyediakan. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Berdoa bagi persembahan-persembahan jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang mengembalikan dengan ucapan syukur, mereka yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk perpuluhan. Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaannya. Tuhan yang melimpahi mereka dengan segala kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memimpin, menyertai dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan, Amin. Bapa, terima kasih.